Perkenalkan, nama saya Edith Helena, saya berasal dari Dumai. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kalteks Riau dengan jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya akan membuat proyek praktikum. Yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu saya akan membahas bagaimana caranya mengembangkan proyek di Laravel. Sebelum itu saya akan meminta teman-teman untuk mendownload Laragon serta komposernya. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, saya akan tinggal klik file. Terus saya akan beralih ke data D. Di sini ini file saya ya, teman-teman, dan diusahakan tidak menggunakan spasi. Nih, saya sudah mendownloadnya. Untuk mengetahui apakah komposer kita itu sudah diinstal, kita tinggal klik Laragon. Terus kita beralih ke terminal. Ini kita cancel aja, dan ini kita ketik komposer. Nah, di sini kita akan ketik atau kita akan menyediakan satu package untuk komposernya. Lalu ini untuk membuat nama projectnya. Nah, di sini kita bisa membuat nama, terserah teman-teman mau nama apa. Lalu kita tunggu aja sampai proses installingnya selesai. Nah, di sini kita sudah mendownloadnya ya teman-teman. Nah, untuk keterangan di atas juga bawah kita tuh sudah memakai komposer version 2.8.12, berarti kita menggunakan versi 12. Dan di sini juga kita sudah berhasil untuk membuat project baru. Nah, untuk pengeceknya kita terlebih dahulu mengaktifkan Laragonnya. Di sini deteksi project baru. Dan portnya 3306, lalu kita close aja. Terus kita ke folder tadi. Nah, kita ke www. Nih, sebelumnya saya sudah buat folder ya, teman-teman. Nah, jadi kita hapus aja yang folder lama. Terus kita buat di URL kita. Ini http. Ini project lama, kita hapus aja. Nah, bisa ya teman-teman. Ini untuk cara pertamanya. Untuk cara keduanya kita bisa mengaksesnya dari Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya. Terus kita open folder. Kita buka data D. Terus kita akses 2 kali sampai menemukan project yang baru kita buat. Nah, di sini di bagian env-nya kita ubah nih, teman-teman. Yang pagarnya kita hapus menggunakan Ctrl/. Ini kita ganti nama kita aja. Terus yang di atasnya kita MySQL. Udah, habis itu kita ke view terminal. Kita akses PHP Artisan Server. Lalu kita follow link. Nah, bisa ya teman-teman. Oke, sekian dari pertemuan 1. Kita lanjut pertemuan 2. Pertemuan 2 itu kita membahas tentang root, controller, dan view. Root itu adalah mekanisme yang menghubungkan URL jika kita
ketik pada browser dengan fungsi atur kontrol di suatu aplikasi, maka dia akan menampilkan informasi pada browser. Contohnya gini. Kita buat root. Ini seharusnya kita langsung aja akses page app. Nah, selamat datang di website kampus PCR. Biasanya tadi itu nggak apa-apa ya teman-teman, memang dia kadang mau di jaringan ataupun di PC kalian ya. Nah, ini udah, kita masuk ke parameternya. Ini parameternya. Kita masuk ke parameternya. Itu root get dot nama slash. Slash nama slash. Oke, ini nanti ada perbedaannya ya teman-teman. Nih, kita lakukan dulu. Ini nama slash. Ini dia akan error karena ini dia akan error ya teman-teman, karena dia tidak mengikut sertakan parameternya. Nah, jadi dia hanya membuat slash namanya aja, tidak mengikutkan parameter satunya. Nah, coba kita ikut sertakan nama, kita buat aja Dada. Nah, nama saya Dada. Nah, terus untuk parameter yang kedua, yang kedua ialah nih, dia menggunakan nim, tapi dia beda dengan parameter yang pertama teman-teman, dia menggunakan tanda tanya. Kita akses. Nah, ini nim saya. Tadi aja dibuat nama, dia tidak bisa ya teman-teman. Itu termasuk yang perbedaan. Tapi lebih jelasnya, untuk yang pertama itu adalah parameter require, atau dia harus memang mengikut sertakan atau tidak boleh yang tidak ada di sini teman-teman. Pokoknya kalau dia minta parameternya ada di sini, dia harus ikut sertakan parameternya. Tapi yang di sini teman-teman itu dia opsional atau dia tanda tanya. Jadi dia bisa cuma nim atau nanti kita masukkan nim kita gitu. Terus kita lanjut, dan dia ada beberapa hal yang harus dijalankan. Ini ya teman-teman. Nah, ini dia kita cek view, research dulu, baru view. Dia welcome black PHP di nomor 56. Di bagian 56 kita mengisi ini teman-teman. Nah, udah kita isi. Terus kita balik ke web PHP. Nah, di sini kita masuk ke controller. Sebelumnya kita membuat terminal dulu. Ini kita hapus dulu ya. Kita buat terminal. Kita sesini. Nah, ini teman-teman akan muncul di app http pegawai controller. Terus kita tambah lagi untuk mahasiswa controllernya. Nah, jika sudah, kita akses mahasiswa controller. Di bagian yang show ini, kita ubah menjadi param 1. Dan di sininya kita buat return data
mahasiswa titik dolar barang 1. Udah. Jika sudah, kita ke web PHP. Ini kita tutup aja. Ke web PHP kita masukkan. Tapi sebelum yang dibahas ini teman-teman, ini. Nah, ini mahasiswa controller ini gunanya. Nah, jika tadi kita memanggil mahasiswa dengan langsung menuliskan langkah dengan function di dalamnya, cara ini kita tuh tidak akan mengarahkan kita ke controller maupun view. Nah, jadi dia hanya akan bergerak di sini aja teman-teman. Di bagian root ini kita tambahkan use tunggu kita salah ini dia http controllers ya benar, terus mahasiswa controller. Nah, ini huruf besar ya teman-teman. Udah. Habis itu kita coba jalankan di sini. Mahasiswa. Terus kita coba dada aja. Atau kita coba di sini. www.nonakit. Nah, ini ada yang salah ya teman-teman, tapi coba kita perbaiki apa yang salah. Di sini seharusnya udah nggak ada yang salah ya. Coba kita udah ya teman-teman, data mahasiswa dada. Nah, terus kita masuk ke view. View adalah antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. Contohnya gimana? Pertama, kita buat dulu di research view ini. Kita buat tambahkan halaman about blade.php. Nah, di sini ya. Nah, kita tambahkan about PHP-nya, terus kita coba akses apakah bisa. Tapi kayaknya itu error. Cuman kita cari di PHP ini, kita belum menambahkan rootnya teman-teman. Udah, coba kita akses ya. Nah, ini mungkin jaringan ya teman-teman. Jadi dia mau agak lama gitu. Atau mungkin kita salah pembuatnya ini. Di sini salah ya teman-teman. Kita harusnya ini titik. Nah,
coba kita harusnya bisa. Nah, baru bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada error tuh kita ya perbaiki aja teman-teman errornya. Nah, lanjut kita buat halaman halaman mahasiswa detail.black.php. Lalu kita langsung buat aja halaman mahasiswa profil, terus .black.php. Nah, kita cek yang ini kita apa aja, ini, terus ini kita ganti, bisa juga ya teman-teman ya. Nah, ini kita hapus. Oh kan, ada. Tapi buatnya di sini maksudnya. H1 ini kita bikin selamat datang, satu juga. Nah, terus di sini kita buat H2-nya. Ini kita bikin ini ada halaman detail mahasiswa. Kan. Terus ini H2. Nah, ini coba kita jalankan. Nanti tinggal kita copy di bagian yang profil, tinggal kita ganti aja. Belum ya, coba kita copy aja, kita taruh ke ini kita buat profil ya. Apakah dia bisa? Ini cara gampangnya sih teman-teman. Kalau dia bisa, kita akses. Harusnya kita buatnya mahasiswa, terus detail. Ini dia kadang memang mau lama teman-teman, cuman coba kita akses detail aja. Mau juga, coba kita cek dulu ya. Oh, lupa teman-teman, di bagian ini mahasiswa controllernya ini kita ganti teman-teman, ininya kita ganti. Nah, coba kita hidupkan halaman di sini. Kita www.nonnaket. Apakah dia mau? Dia harus detail ya. Profil
Ada apa dia ini? Atau coba kita ini kita ganti soalnya dia kadang mau ini kita hapus saja, terus siswa. Nah, coba ini. Untuk apanya coba kita akan juga terus coba kita jalankan. Nah, baru mau ya, teman-teman. Nah, terus di sini kita bikin coba profil. Nah, profilnya kenapa nggak mau? Karena tadi kita belum ganti yang profilnya. Yang ini kita ganti, teman-teman. Ini kita taruh ke sini. Salah. Ini kita. Nah, di sini kita buat profil. Saya mau ya. Simpan. Nah, selesai teman-teman, kita berhasil membuatnya. Nah, nanti intinya kalau ada yang error itu kita perbaiki aja, jangan langsung kita skip karena error itu nanti kita bisa tahu errornya dari mana ya. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau kurang mohon dimaafkan karena kita harus banyak belajar lagi dan saya juga. Terima kasih.